فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومما يعين على تحقيق التقوى ترك بعض المباحات طلبا للترقي في الدرجات وتحويل العادات إلى عبادة بنيات صادقة والإعراض عما لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat bahagia dan penuh barokah ini, kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya memperdalam dan memperbanyak syukur, karena Allah lah yang mampu menggerakkan hati kita, melangkahkan kaki kita, menjernihkan pikiran kita, mengikhlaskan niat kita, sehingga kita bisa hadir di dalam jamuan hidangan yang Allah hadirkan kepada kita setiap hari Jumat. Dan dalam rangka meningkatkan rasa syukur itu, tidak lupa pada hari ini kita panjatkan doa-doa terbaik kita kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, kepada kakek nenek kita, leluhur-leluhur kita, termasuk para guru-guru kita, karena tanpa peran-peran dari mereka semua, maka kita tidak akan mampu menjadi manusia seperti hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan melalui mimbar ini kami mengajak agar kita senantiasa untuk melatih jiwa agar bisa mengurangi sebagian perkara yang mubah hukumnya, perkara yang halal dan tidak dilarang, agar supaya kita kurangi sedikit demi sedikit, agar ruang hidup ini terisi dengan ketaatan. Tentu saja kita tidak bermaksud untuk mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hal ini kita lakukan dalam rangka menata skala prioritas, menukar sedikit waktu yang kita miliki, yang barangkali kita masih melakukan kemubahan di dalamnya, agar aktivitas itu, agar perilaku-perilaku yang mubah itu bisa menjadi amal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan namun jika kita tidak atau belum mampu melakukannya, maka hendaklah kita memasang niat, dengan niat yang benar tentunya, agar supaya amal-amal mubah itu kita niatkan untuk menghindarkan diri dari perkara-perkara yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, salah satunya di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum
anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang berpaling dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Di dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian terindah di setiap masuk ke dalam masjid. Makan dan minumlah kalian, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai terhadap orang yang berlebih-lebihan. Lain lagi di Quran surah Al-Isra ayat yang ke-27. Allah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah saudara-saudaranya setan, dan setan itu sungguh amat kufur kepada Tuhannya. Masyiral muslimin rahimakumullah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan panduan di dalam sebuah hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Dari serangkaian ayat dan hadis yang telah kami bacakan, hendaknya kita perlahan-lahan mulai berani untuk jujur pada diri kita masing-masing. Sudahkah hari-hari yang panjang ini kita isi dengan hal yang benar-benar bermanfaat? Ataukah sebaliknya, waktu kita perlahan terkikis oleh perkara mubah yang tidak bernilai? Dalam keseharian, apakah kita lebih banyak menghabiskan untuk menatap layar HP kita, atau kita isi dengan sesuatu yang bisa menambah iman dan ilmu? Ketika pesan masuk di handphone kita, apakah kita meletakkan handphone itu dalam keadaan layar di bawah, atau justru layar yang senantiasa menghadap ke atas? Setiap pesan yang masuk, baik itu yang bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, semuanya kita konsumsi tanpa adanya filter, sehingga sering luput dari perhatian kita, yakni waktu yang berkualitas bersama keluarga kita. Apakah kita sering menatap wajah anak-anak kita saat berbicara dengan mereka? Apakah kita selalu mendengar keluh kesah dari pasangan-pasangan kita? Atau pernahkah kita hanya sekedar menghabiskan waktu dengan senyap tanpa terganggu dengan satu apapun? Dalam beberapa hari saja, ma'asyiral muslimin, bila ini kita jaga,
kita akan merasakan pikiran yang lebih jernih dan energi yang lebih tertata untuk beribadah dan bekerja. Fokus akan kembali kepada hal yang benar-benar penting. Pun demikian ketika kita berada di atas meja makan, apakah porsi makan kita sekedar cukup atau seringkali berlebih-lebihan? Saat tangan hendak menyuapkan makanan, adakah niat sederhana terucap dalam diri kita? Ya Allah, kuatkan hamba untuk beribadah dengan makanan yang hamba konsumsi ini. Atau kita justru makan untuk mengikuti semua selera kita, sampai-sampai lupa menahan diri dari israf, menahan diri dari hal-hal yang berlebih-lebihan. Bukankah lebih baik uang yang kita belikan untuk sesuatu yang kurang bermanfaat tadi, kita sisihkan untuk berinfak secara rutin? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita mencoba memeriksa percakapan kita, baik percakapan itu daring ataupun luring, percakapan itu terjadi di dalam media sosial kita, atau percakapan yang langsung terjadi dengan keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, sudahkah kata-kata yang keluar dari lisan kita bernilai manfaat dan nasihat untuk hal-hal kebaikan, atau justru sering melukai perasaan dan hati lawan bicara kita? Setiap kali hendak berbicara, apakah kita sempat untuk bertanya pada hati, kalimat ini kira-kira menambah maslahat atau hanya menghabiskan waktu saja? Jika kita ragu para hadirin, maka lebih baik kita menahan lisan kita dan menghadiahkan senyum untuk lawan bicara kita. Percakapan yang kita pilih sehari-hari, marilah kita niatkan untuk menghibur atau untuk memberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk orang lain. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita belum mampu memilih yang lebih bermanfaat, kalau kita belum bisa memilih yang lebih utama, maka tidak dilarang bagi kita untuk melakukan hal-hal yang sifatnya mubahat, hal-hal yang diperbolehkan di dalam agama. Karena tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hal-hal yang mubah itu untuk menghibur kita semua dikala kita dilanda rasa bosan. Namun dengan catatan para hadirin rahimakumullah, hal-hal mubah yang kita lakukan itu hendaknya kita niatkan, sekali lagi kita niatkan untuk menghindarkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya hati kita senantiasa bertanya kepada diri kita, apakah hal-hal yang kita lakukan tadi sudah sesuai dengan niatnya? Jika jawaban-jawaban itu masih membuat kita tertunduk,
maka itulah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah sedang mengingatkan agar kita menata ulang niat-niat kita. Maka dari itu para hadirin, mudah-mudahan dengan teriringnya hidayah, dengan hadirnya bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita berlatih diri untuk lebih konsisten di dalam menjaga hati, memilih dengan cermat mana saja aktivitas-aktivitas yang lebih utama dan bermanfaat kepada kita. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.